5. Hari ini, Anda akan belajar tentang esensi dari aset yang paling banyak digunakan oleh investor, yaitu saham. Tidak hanya, saya akan naik, tetapi Anda harus memahami apa itu saham dan mengapa harga saham bergerak. Kami akan menggunakan grafik saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, TLKM, untuk menjelaskan konsep ini. Setelah menyelesaikan modul 5, Anda akan memiliki standar untuk memahami saham melalui sekuritas, RDN, KSEI SID, dan dapat memeriksa data terbaru di aplikasi broker atau pengumuman IDX OJK. Saham adalah bagian hak milik perusahaan. Bila Anda membeli satu lot, 100 lembar, saham melalui sekuritas dan tercatat di RDN serta KSEI, Anda memiliki sebagian kecil kepemilikan perusahaan dan berhak atas dividen. Dengan informasi lebih lanjut dapat dicek di aplikasi broker, IDX BI, atau OJK. Ketika perusahaan menghasilkan keuntungan, mereka akan membagikan keuntungan tersebut kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Ini seperti memiliki sewa tanah, Anda akan menerima uang secara berkala. Ketika perusahaan berkembang, nilai perusahaan akan meningkat, sehingga harga saham juga akan meningkat. Ini disebut keuntungan dari perubahan harga. Keuntungan dari saham dapat diperoleh dari dua sumber, dividen, keuntungan dari kehadiran, keuntungan dari perubahan harga, keuntungan dari penjualan. Jika Anda memahami kedua sumber keuntungan ini, Anda akan memiliki acuan untuk memprediksi apakah harga saham akan naik atau turun. Kapitalisasi pasar adalah ukuran perusahaan yang menunjukkan nilai pasar perusahaan. Ini seperti harga total dari semua saham yang diperdagangkan di bursa. Rumusnya sederhana, harga saham saat ini X jumlah saham yang diterbitkan. Anda dapat melihat kapitalisasi pasar perusahaan dengan mengalikan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang diterbitkan. Semakin besar kapitalisasi pasar, semakin besar perusahaan tersebut, stabil. Semakin kecil perusahaan tersebut, berubah-ubah. Namun, tidak semua perusahaan besar memiliki stabilitas yang tinggi. Beberapa perusahaan kecil juga dapat memiliki pertumbuhan yang cepat, dan perusahaan besar juga dapat memiliki masalah struktural. Kapitalisasi pasar adalah standar komparatif yang dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan. Harga saham dipengaruhi oleh 5 faktor utama: laba, keuntungan perusahaan, suku bunga, kebijakan suku bunga Bank Indonesia, ekonomi, keadaan ekonomi secara keseluruhan, pasar, permintaan dan penawaran saham, psikologi, emosi investor. Data sejarah menunjukkan bahwa pola-pola tertentu dapat dilihat. Faktor-faktor jangka pendek, beberapa minggu, dipengaruhi oleh pasar dan psikologi. Sedangkan faktor-faktor jangka panjang, lebih dari 1 tahun, dipengaruhi oleh laba dan ekonomi. Ini berarti bahwa laba yang baik juga dapat membuat harga saham turun jika psikologi investor buruk, dan laba yang buruk juga dapat membuat harga saham naik jika investor memiliki harapan yang baik. Namun, ada beberapa kecuali. Perubahan tren yang kuat atau kejadian-kejadian spesial dapat membuat faktor-faktor lain menjadi dominan. Dengan memahami ini, Anda akan dapat membuat strategi yang berbeda untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah saham mahal atau murah. Adalah rasio harga laba yang menunjukkan berapa kali harga saham dibandingkan dengan laba perusahaan. Jika 10, maka berarti laba perusahaan 10 tahun harus digunakan untuk mencapai harga saham saat ini. Ini berarti saham relatif murah. Adalah rasio harga modal yang menunjukkan berapa kali harga saham dibandingkan dengan modal perusahaan. Jika rendah, maka berarti saham relatif murah. Adalah rasio laba modal yang menunjukkan berapa kali laba perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan. Jika tinggi, maka berarti perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi. Namun, hanya melihat angka saja tidak cukup. Anda harus memahami mengapa harga seperti itu. Saham dapat dibagi menjadi 2 jenis, saham dividen dan saham pertumbuhan. Saham dividen adalah perusahaan yang memberikan dividen kepada pemilik saham secara berkala. Ini seperti memiliki sewa tanah, Anda akan menerima uang secara berkala. Namun, perubahan harga saham yang cepat tidak dapat diharapkan.
Saham pertumbuhan adalah perusahaan yang tidak memberikan dividen saat ini, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar di masa depan. Namun, perubahan harga saham yang cepat juga dapat terjadi. Statistik menunjukkan bahwa investor muda, 20-40 tahun, cenderung memiliki saham pertumbuhan yang lebih tinggi, sedangkan investor yang lebih tua cenderung memiliki saham dividen yang lebih tinggi. Pilihlah saham yang sesuai dengan usia dan tujuan Anda. Tidak ada saham yang baik atau buruk. Hanya ada saham yang sesuai dengan situasi Anda. 5. Penjelasan akhir. Saham hak milik perusahaan. Saham memberikan dua jenis keuntungan, dividen, seperti sewa, dan keuntungan dari perubahan harga, keuntungan dari membeli dan menjual. Kapitalisasi pasar harga total perusahaan, harga saham jumlah saham yang diterbitkan. Ini adalah ukuran yang objektif untuk membandingkan perusahaan-perusahaan. Harga saham dipengaruhi oleh 5 faktor, kinerja perusahaan, suku bunga, kondisi ekonomi, jumlah transaksi, dan psikologi pasar. Faktor-faktor ini berbeda dalam jangka pendek, beberapa minggu, dan jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Adalah alat untuk menentukan apakah harga saham mahal atau murah. Namun, hanya melihat angka saja tidak cukup. Selalu tanyakan, mengapa, sebelum membuat keputusan. Materi berikutnya adalah suku bunga dan obligasi. Perlu diingat bahwa materi ini hanya untuk pendidikan, dan keputusan investasi dan tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri.